Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Purnamasari, NIM 1847-140023, kelas C18C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan melakukan simulasi tentang pembelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau semuanya pada baik-baik semua. Nah, untuk itu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Normi, Mutmainah, Nurmalinda, Sriana, Firdasari, Nurjana Julianti, Suryadi Rashid, Sri Ayu Astuti, Sulpi, Susrianti. Ya, semuanya pada hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ibu ingin bertanya, mengapa kalian sebelum melakukan sesuatu harus berdoa dulu? Ya, coba Suryadi Rashid jawab. Nah, betul. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus selalu berdoa. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa sikap syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan dan anugerah yang tak terhitung jumlahnya. Nah, anak-anak, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, semangat kebangsaan itu sangat penting karena dengan begitu negara kita akan menjadi makmur dan kita akan saling menghargai satu sama lain. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa manfaat pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi ke indera pendengaran. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sikap santun. Sikap santun itu adalah sikap ramah terhadap orang dengan maksud untuk menghargai dan menghormati orang tersebut. Untuk itu, kita harus bersikap sopan santun kepada setiap orang, terutama kepada kedua orang tua kita. Anak-anak, coba kalian ingat kembali materi tentang sifat rambat bunyi. Nah, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana kita dapat mengetahui asal sumber bunyi? Siapakah yang ingin menjawabnya? Ya, coba Normi, silakan dijawab. Ya, siapa lagi? Coba Suryadi Rashid. Ya, pintar. Anak-anak, coba lakukan percobaan sederhana dengan teman sebangku kalian untuk mengetahui asal sumber bunyi hingga ke telinga sebagai alat pendengaran. Nah, kita kan sudah melakukan percobaan. Coba kalian tuliskan laporan hasil percobaan kalian pada kolom yang terdapat pada buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan gambar telinga. Nah, anak-anak, ini adalah gambar telinga. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian telinga beserta dengan fungsinya. Nah, yang pertama, bagian ini disebut dengan daun telinga, yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Nah, kalau yang ini disebut dengan tulang pendengaran, yang berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Nah, kalau yang ini disebut dengan saluran semisirkular, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh yang dipengaruhi oleh gerakan melingkar. Nah, kalau yang ini disebut dengan saraf serambi, yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke otak. Nah, kalau yang ini disebut dengan saraf rumah siput, yang berfungsi untuk menyalurkan getaran dari gendang telinga yang disebabkan oleh suara yang langsung ke saraf. Nah, ini disebut dengan rumah siput atau koklea,
yang berfungsi untuk memperbesar dan menyampaikan, yang berfungsi untuk menerima, memperbesar dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Yang ini disebut dengan pembuluh ektaksius yang berfungsi menjaga tekanan udara antara telinga tengah dan telinga luar agar seimbang. Nah, kalau yang ini disebut dengan gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan menerima getaran suara. Nah, yang ini disebut dengan saluran telinga yang berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian telinga beserta dengan fungsinya. Anak-anak, ibu akan memperlihatkan gambar cara kerja telinga. Perhatikan baik-baik ya. Ini dia. Nah, ini adalah gambar telinga. Nah, anak-anak, ini adalah gambar cara kerja telinga. Ini adalah gambar telinga. Nah, cara kerja telinga yang pertama yaitu suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang ke telinga tengah. Nah, setelah itu saat gendang telinga pendengaran bergetar, pendengaran akan diteruskan ke tulang pendengaran sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga. Nah, cara yang ketiga yaitu begitu getaran sampai ke telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik terjadi di dalam telinga. Cara yang terakhir adalah impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Nah, anak-anak, itulah cara kerja telinga. Salah. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa telinga itu dapat mengalami gangguan seperti infeksi telinga, tuli, dan congek. Nah, anak-anak, cara merawat telinga yaitu yang pertama, bersihkan telinga dengan benda yang halus agar telinga tidak terluka. Yang kedua, jangan memasukkan sesuatu benda ke dalam telinga seperti air, beras, dan kacang hijau. Yang ketiga, saat mendengar suara keras, sebaiknya menjauh atau menutup telinga. Nah, yang keempat, segeralah pergi ke dokter untuk memeriksa ketika ada keluhan atau sakit telinga. Jadi, anak-anak, itulah penjelasan singkat tentang beberapa gangguan telinga beserta cara merawatnya. Nah, anak-anak, ibu ingin kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian ketika mengalami gangguan telinga serta solusi yang lebih baik lagi dalam menjaga kesehatan telinga. Nah, anak-anak, itulah materi pelajaran untuk hari ini. Ibu ingin bertanya, apa saja yang telah kalian pelajari atau yang telah kalian dapat dari kegiatan hari ini? Siapa yang ingin menjawabnya? Ayo. Ya, Nurmalinda, silakan. Ya, siapa lagi? Firdasari, ya, silakan. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat yang telah kalian pelajari pada hari ini bagi kehidupan sehari-hari? Ya. Siapa yang ingin menjawab? Salah. Ya. Nah, siapa yang ingin menjawab? Ya, Seriana, silakan. Ya, siapa lagi? Suryadi Rasid, ya, silakan. Ya, anak-anak, ibu ingin kalian menuliskan rangkuman atau kesimpulan pada kegiatan hari ini. Ditulis dalam buku catatan kalian ya, anak. Ibu juga akan memberikan pekerjaan rumah. Tolong dikerjakan ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan atau pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.